Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hamzah, kebetulan mengampu mata pelajaran prakarya untuk jenjang TS sama SMP. Kebetulan saya mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Oke, hari ini kita coba pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Anak-anak sekalian, untuk kerajinan sendiri banyak tema yang dibahas. Ada kerajinan yang berfungsi sebagai fungsi hias, ada kerajinan yang berfungsi sebagai pakai. Pembagiannya untuk fungsi hias yaitu ada berbahan alami dan berbahan buatan. Begitu juga kerajinan fungsi hias yang berfungsi pakai, ada yang berbahan alami dan ada yang berbahan buatan. Sekarang menuju era industri 4.0, jelas pembuatan kerajinan buatan itu lebih cepat proses pembuatannya. Beda dengan menggunakan fungsi kerajinan yang dari bahan alami. Yang kebetulan kalau saya disebutkan contoh, misalnya Anda membuat kerajinan fungsi hias dari bambu, kalau bambunya habis berarti harus ditanam ulang. Itu sebagai contoh. Tapi sekarang banyak kerajinan-kerajinan yang hasil buatan yang menggunakan teknologi masa kini. Keunikan dari fungsi hias jelas dipandang dari segi kacamata pengguna, itu hanya dipandang oleh si pengguna, hanya dapat lihat. Ya, sebagai contoh ya, contoh untuk kerajinan patung, hiasan dapat dilihat, tidak bisa digunakan. Ya. Tapi kalau kerajinan yang fungsi hias dan dapat dipakai, nah itu hanya sebagian orang yang menggunakan. Sebagai contoh, kain tenun, itu ada fungsi hiasnya, tapi fungsi pakainya juga. Yang dipakainya dijadikan sebagai bahan untuk baju. Dan orang tertentu yang menggunakan fungsi hias yang digunakan sebagai fungsi pakai. Nah, ada kerajinan yang dibuat menggunakan media tangan, ada yang disebut handmade, ada kerajinan yang dibuat dengan media lain, yaitu menggunakan fungsi mesin. Untuk fungsi kerajinan tangan, jelas ini menggunakan istilahnya ketukangan, berarti di sana ada keahlian dari si pengrajin. Sebagai contoh, misalnya untuk membuat kerajinan dari bahan alami menggunakan kayu ya, atau bambu, berarti tidak semua orang bisa membuat kerajinan menggunakan kayu dihias sehingga menjadi fungsi hias dan fungsi pakai. Bisa dilihat di rumah sendiri, contoh ada kursi yang dihias sedemikian rupa, yang sekarang terkenal di Indonesia. Itu ada daerah yang memproduksi fungsi kerajinan hiasnya dari alam, yaitu kayu jati, yaitu produk dari daerah Jepara. Itu otentik sekali, hasilnya jelas, berarti handmade 100%. Dan itu harus betul-betul dikerjakan dengan ketekunan, karena prosesnya memakan waktu dan imajinasi dan kreativitas. Nah itu sampai sekarang banyak anak muda yang tidak peduli dengan kerajinan handmade, yang utama itu kan hasil karya nenek moyang kita. Dan itu harus ada, sebetulnya ada generasi, ya, generasi proses keahlian untuk membuat kerajinan alami tersebut bisa dikeluarkan anak muda. Nah, Anda sebagai siswa harus tahu perkembangannya. Ya, jangan sampai Anda beli kursi dipakai di rumah tidak tahu prosesnya, gimana cara membuat kursi. Apalagi kursinya mengandung fungsi hias, ada nilai-nilai estetikanya sehingga orang memandang bagus kursinya dan layak untuk digunakan sebagai kursi. Ada lagi fungsi buatan. Fungsi buatan yang menggunakan mesin, ya,
Misalnya untuk membuat kaki dari kayu, ya, kaki untuk kayu, untuk kursi, sekarang dengan mesin lebih cepat membuatnya, sehingga bentuknya presisi, dari bentuk lingkaran, ya, berbentuk panjang sesuai dengan presisinya karena menggunakan mesin. Kalau dulu sebelum ada mesin, itu prosesnya memakan waktu lama karena digunakan tangan untuk mengukirnya, handmade. Tapi sekarang prosesnya lebih cepat untuk proses yang menggunakan media alat bantu, yaitu mesin. Intinya proses kerajinan ini jelas tidak terlepas dari human atau si pengguna atau si pengrajinnya, atau kalau istilah kita mah tukangnya, sehingga proses kerajinan itu betul-betul menghasilkan karya yang dapat dilihat, yang berfungsi dan dapat dipakai sesuai dengan kegunaan. Nah, oke, itu contoh untuk materi yang kita bahas tentang kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai. Nah, untuk berikutnya, untuk kerajinan fungsi hias sendiri, di sini banyak yang terlibat. Istilahnya itu ada unsur seninya, unsur artistiknya, unsur mood itu berarti si pengrajin itu lagi proses pembuatan itu lagi semangatnya gitu kan, dan tentunya materi yang digunakan atau yang dibuat itu sesuai dengan pesanan si konsumen. Sekarang konsumen itu sedikit agak ada kemajuan untuk membuat kursi. Saya ingin seperti A, B, C, dan D motifnya. Jelas si pengrajin harus bisa ya mengcover keinginan, karena perkembangan sekarang motif-motif pembuatan kerajinan dari alam begitu pesat. Tapi nilai estetik yang lamanya masih digunakan, dan sampai sekarang produk kerajinan kayu untuk kursi dari Jepara masih diminati oleh warga masyarakat Indonesia, terutama warga dari masyarakat juga masih, karena dibuktikan dengan ekspor kursi produk dari Jepara itu meningkat. Berarti produk handmade masih dihargai oleh dunia luar. Nah, Anda sebagai siswa, mari sama-sama kita coba budayakan, lestarikan, ya, sehingga kerajinan fungsi hias dapat Anda teruskan oleh kita, sehingga produk-produk dari nenek moyang kita bisa dilestarikan dan tentunya dilanjutkan oleh Anda sebagai generasi penerusnya. Terima kasih untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa diterima. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.